Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 kelas 12 MIA 1 ingin menjelaskan mengenai medan magnet. Adapun submaterinya yaitu gejala kemagnetan, hukum-hukum kemagnetan, kuat medan magnet. Kami terdiri dari 6 orang, yaitu Amelia Canda, Didius Sufrenlaya, Joseph Nenggolan, Lesti Junioel, Nadila, dan Vanessa. Berikut penjelasan materi akan dipaparkan oleh teman-teman saya. Selamat menyaksikan. Pengertian medan magnet. Medan magnet merupakan daerah di sekitar magnet di mana magnet lain atau benda lain yang mudah dipengaruhi magnet akan mengalami gaya magnet jika diletakkan pada daerah tersebut. Induksi magnet adalah besaran yang menyatakan medan magnet di sekitar kawat berarus listrik. Selanjutnya, medan magnet dilukiskan dengan garis-garis magnet yang disebut flux magnet atau F, sedangkan banyaknya garis-garis gaya magnet yang tegak lurus, bidang yang luasnya 1 meter persegi, disebut kerapan flux magnet atau B. Garis gaya magnet selalu bekerja dari kutub utara ke kutub selatan magnet. Bisa kita lihat pada 2 gambar di slide. Arah garis-garis 2 kutub magnet batang yang tak sejenis. Bisa kita lihat pada gambar, jika 2 kutub magnet batang yang tak sejenis disatukan, maka akan terjadi saling tarik-menarik. Arah garis-garis 2 kutub magnet batang yang sejenis. Seperti pada gambar, jika 2 kutub magnet batang yang sejenis disatukan, maka akan terjadi tolak-menolak. Gejala kemagnetan. Kali ini kita akan membahas asal-usul kemagnetan, yaitu peristiwa kemagnetan mula-mula diamati dengan ditemukannya magnet alam, berupa serpihan kasar batu hitam mirip dengan besi. Batu itu ditemukan di daerah pertambangan di sebuah kota kuno di desa kecil yang bernama Magnetia, yang menjadi asal kata magnet. Menurut terjadinya, magnet dapat dibedakan menjadi 2, yaitu magnet alam dan magnet buatan. A. Magnet alam. Magnet ini terdapat di dalam tanpa melalui proses pembuatan. B. Magnet buatan. Magnet buatan dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Magnet tetap, biasanya terbuat dari baja. 2. Magnet tidak tetap, biasanya terbuat dari besi lunak. Bentuk magnet. Ada beberapa bentuk magnet, diantaranya magnet batang, magnet ladam atau tapal kuda, magnet jarum, dan magnet cakram, seperti kancing baju. Untuk lebih jelas, perhatikan pada gambar. Berikutnya, kutub magnet dan sifat-sifatnya. Tarikan kuat pada sebuah magnet terletak pada kedua ujung-ujungnya. Ujung-ujung magnet dinamakan kutub magnet. Sebuah magnet bagaimanapun bentuknya memiliki 2 kutub yang selalu bertentangan yang terletak di kedua bagian sisinya. Kutub-kutub magnet senantiasa menunjuk ke arah yang tetap, yaitu arah utara selatan bumi. Kutub magnet yang menunjuk ke arah utara bumi dinamakan kutub utara atau U, dan kutub magnet yang ke arah selatan bumi dinamakan kutub selatan atau S. Dapat kita lihat dari gambar A, kutub magnet yang tidak sejenis tarik-menarik. Selanjutnya dari gambar B adalah kutub magnet sejenis yang tolak-menolak. Magnet menarik benda lain. Benda yang dapat ditarik magnet disebut benda magnetik. Benda yang tidak dapat ditarik magnet disebut dengan benda non-magnetik. Benda yang ditarik magnet, ada yang dapat ditarik magnet secara kuat dan ada yang ditarik secara lemah. Benda dikelompokkan menjadi 3. A. Benda ferromagnetik, yaitu benda yang ditarik kuat oleh magnet. Contoh besi, baja, nikel, dan kobalt. B. Benda paramagnetik, yaitu benda yang ditarik lemah oleh magnet. Contoh platina, tembaga, dan garam. C. Benda diamagnetik, yaitu benda ditolak oleh magnet dengan lemah. Contoh timah, aluminium, emas, dan bismut. Benda-benda magnetik yang bukan magnet dapat dijadikan magnet. Benda itu ada yang mudah dan ada juga yang sulit dijadikan magnet. Baja sulit untuk dibuat magnet, tetapi setelah menjadi magnet sifat kemagnetannya tidak mudah hilang. Oleh karena itu, baja digunakan untuk membuat magnet tetap atau magnet permanen. Besi mudah dibuat magnet, tetapi jika sudah menjadi magnet, sifat kemagnetannya mudah hilang. Oleh karena itu, besi digunakan untuk membuat magnet sementara atau magnet remanen. Materi yang selanjutnya yaitu hukum-hukum kemagnetan. Hukum-hukum kemagnetan terbagi menjadi 4,
Yang pertama, hukum Biot dan Safar. Yang kedua, hukum Faraday. Yang ketiga, hukum Lenz. Dan yang terakhir, gaya Lorentz. Kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu hukum Biot dan Safar. Bunyinya, gaya akan dihasilkan oleh arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar yang berada di antara medan magnetik. Rumusnya yaitu dB sama dengan K kali I dl sin theta per R kuadrat, di mana K sama dengan mu0 per 4V. Atau bisa juga dB sama dengan mu0 per 4V kali I kali dl sin theta per R kuadrat. Dengan keterangan dB yaitu induksi magnetik, atau dengan satuan Tesla, dl sama dengan panjang elemen kawat berarus, K sama dengan konstanta tetapan, I sama dengan kuat arus atau dalam satuan ampere, R sama dengan jarak titik dari kawat penghantar dalam satuan meter, dan theta yaitu sudut apit, dan yang terakhir mu0 yaitu permeabilitas vakum atau permeabilitas ruang hampa dengan ketetapan 4V kali 10⁻⁷ Weber per ampere AM. Kemudian contoh soalnya yaitu seutas kawat tembaga dengan panjang 2 cm dialiri arus listrik 150 ampere. Berapa perubahan medan magnet pada titik yang berjarak 2,3 meter dari kawat jika titik tersebut adalah titik P yang arahnya tegak lurus dengan elemen kawat? Diketahui mu0 sama dengan 4V kali 10⁻⁷ Weber per AM. dl sama dengan cm diubah ke meter menjadi 10⁻². I atau kuat arus sama dengan 150 ampere. R sama dengan 2,3 meter. Theta sama dengan 90 derajat karena titik P tegak lurus dengan elemen kawat. Maka dB sama dengan mu0 per 4V kali I kali dl sin theta per R kuadrat. dB sama dengan 4V dikali 10⁻⁷ per 4V kali 150 dikali 10⁻² kali sin 90 derajat per 2,3 kuadrat. Maka 10⁻⁷ dikali 150 kali 10⁻² kali 1 per 5,29, sehingga hasilnya 28,4 kali 10⁻⁹ Tesla. Materi yang kedua yaitu hukum Faraday. Bunyinya, besarnya GGL atau gaya gerak listrik induksi yang timbul antara ujung-ujung kumparan berbanding lurus dengan kecepatan perubahan flux magnetik yang dilingkupi oleh kumparan tersebut. Rumusnya, epsilon sama dengan min N d theta per dt, atau epsilon sama dengan min N delta flux per delta T, di mana epsilon sama dengan GGL induksi dalam satuan volt, delta flux per delta per dt sama dengan perubahan flux magnetik, N yaitu jumlah lilitan, delta flux yaitu perubahan flux magnetik, dan delta T yaitu perubahan waktu. Kita masuk ke contoh soalnya. Sebuah kumparan terdiri dari 50 lilitan. Flux magnet dalam kumparan berubah sebesar 5 kali 10⁻³ Weber dalam selang waktu 10 meter per sekon 10 milidetik. Hitunglah gaya gerak listrik atau GGL induksi pada kumparan tersebut. Diketahui jumlah lilitan atau N sama dengan 50. Selang waktu atau delta T sama dengan 10 milidetik atau 10 kali 10⁻³ sekon. Delta flux sama dengan 5 kali 10⁻³ Weber. Ditanya GGL induksi atau epsilon. Sehingga kita masukkan rumusnya dari GGL induksi atau epsilon sama dengan min N dikali delta flux per delta T, yaitu min 50 dikali 5 kali 10⁻³ Weber per 10 kali 10⁻³. Epsilon sama dengan min 50 dikali 0,5, sehingga epsilon atau GGL-nya yaitu min 25 volt. Kemudian yang ketiga yaitu hukum Lenz. Berdasarkan hukum Faraday, telah kita ketahui bahwa perubahan flux magnetik akan menyebabkan timbulnya beda potensial antara ujung kumparan. Apabila kedua ujung kumparan itu dihubungkan dengan suatu penghantar yang memiliki hambatan tertentu, akan mengaliri arus yang disebut arus induksi, dan beda potensial yang terjadi, atau disebut juga GGL induksi. Faraday pada saat itu baru dapat menghitung besarnya GGL induksi yang terjadi, tetapi belum menentukan kemana arah arus yang timbul pada rangkaian atau kumparan.
arah arus induksi yang terjadi pada saat itu baru dapat dijelaskan oleh Friedrich Lenz pada tahun 1834 yang lebih dikenal dengan hukum Lenz. Jadi tanda negatif pada hukum Faraday merupakan penyempurnaan dari hukum Lenz. Yang bunyi hukum Lenz merupakan jika gaya gerak listrik induksi timbul pada suatu rangkaian, maka arah arus induksi yang dihasilkan sedemikian rupa sehingga menimbulkan medan magnetik induksi yang menentang perubahan medan magnetik, atau arus induksi berusaha mempertahankan fluks magnetik totalnya konstan. Rumusnya yaitu epsilon sama dengan min N delta flux B per delta T, di mana epsilon yaitu gagal induksi, N yaitu jumlah putaran pada koil, delta flux B merupakan perubahan flux magnetik, delta T merupakan perubahan waktu. Kita memasuki pada contoh soal. Sebuah kumparan yang memiliki jumlah lilitan 100 dengan waktu 0,01 detik bisa menimbulkan perubahan flux magnet yang sebesar 10⁻⁴ Weber. Berapa gaya gerak listrik atau GGL induksi yang akan timbul pada ujung-ujung kumparan tersebut? Diketahui N sama dengan 100 lilitan, delta flux per delta T sama dengan 10⁻⁴ Weber per 0,01 sekon atau 10⁻⁴ Weber per sekon. Ditanya yaitu GGL induksi atau epsilon. Maka kita masukkan rumus epsilon sama dengan min N kali delta flux B per delta T, yaitu min 100 dikali 10 kali 10⁻⁴, sehingga GGL induksinya yaitu min 1 volt. Jadi total dari gaya gerak listrik induksi atau GGL induksi elektromagnet yang diperoleh dari ujung kumparan di atas sebesar 1 volt. Kemudian kita masuki hukum kemagnetan yang terakhir, yaitu gaya Lorentz. Gaya Lorentz memberikan pernyataan bahwa partikel bermuatan yang bergerak dalam medan magnet akan mengalami gaya magnet, di mana besar gaya yang ditimbulkan berbanding lurus dengan kuat arus, kuat medan magnet, panjang kawat, dan sudut yang dibentuk. Gaya Lorentz terbagi menjadi dua, yaitu gaya Lorentz pada kawat berarus dan gaya Lorentz pada kawat sejajar. Yang pertama, gaya Lorentz pada kawat berarus. Rumusnya yaitu Fl, di mana Fl yaitu gaya Lorentz dalam satuan Newton, I yaitu arus listrik pada kawat dalam satuan ampere, L yaitu panjang kawat dalam satuan meter, alpha yaitu sudut yang dibentuk oleh B dan L derajat atau dalam satuan derajat. Contoh soalnya yaitu suatu kawat berarus listrik 20 ampere dengan arah ke atas berada dalam sebuah medan magnetik 0,5 Tesla dengan membentuk sebuah sudut 30 derajat terhadap kawat. Apabila panjang kawat 20 meter, berapa besarnya gaya Lorentz yang akan dialami kawat? Diketahui I sama dengan 20 ampere, B sama dengan 0,5 Tesla, alpha sama dengan 30 derajat, dan L sama dengan 20 meter. Ditanya gaya Lorentz atau Fl. Kita masukkan rumus Fl sama dengan bil sin alpha sama dengan 0,5 kali 20 kali 20 kali sin 30 derajat. Maka Fl atau gaya Lorentz sama dengan 100 Newton. Jadi besar gaya Lorentz yang dialami kawat tersebut adalah 100 Newton. Yang kedua yaitu gaya Lorentz pada kawat sejajar. Rumusnya yaitu Fl sama dengan F1 sama dengan F2 sama dengan mu 0 kali L1 kali L2 per 2 VA, di mana F1 yaitu gaya Lorentz tarik menarik dalam satuan Newton, F2 gaya Lorentz tolak menolak dalam satuan Newton, mu 0 yaitu permeabilitas vakum atau permeabilitas ruang hampa dalam satuan 4V kali 10⁻⁷ Weber per AM, L panjang kawat dalam satuan meter, dan A yaitu jarak antar kawat dalam satuan meter. Contoh soal gaya Lorentz pada kawat sejajar. Kita lihat pada gambar kawat 1 dan kawat 2. Kawat 1 memiliki kuat arus sebesar 2 ampere, sedangkan kawat 2 memiliki kuat arus sebesar 3 ampere. Jarak antara kawat 1 dan kawat 2 sebesar 1 meter. Ditanya tentukan besar arah gaya magnetik yang bekerja pada kawat 2 untuk panjang kawat 0,5 meter. Jadi F sama dengan mu 0 kali I1 kali I2 kali L per 2 VA, di mana mu 0 yaitu tetapannya 4V kali 10⁻⁷, I1 sebesar 2 ampere, I2 sebesar 3 ampere, dan L atau panjang kawatnya sebesar 0,5 meter per 2 VA, di mana A yaitu jarak antara kedua kawat dalam satuan meter.
sehingga diperoleh 6 kali 10 pangkat min 7 Newton. Oke, submateri berikutnya yaitu kuat medan magnet. Di dalam kuat medan magnet, kita mempelajari besar medan magnet di sekitar kawat lurus, di sekitar kawat melingkar, di sekitar kawat selenoida, dan di sekitar kawat toroida. Yang pertama adalah besar medan magnet di sekitar kawat lurus. Besarnya medan magnet di titik P pada gambar di samping dirumuskan. B sama dengan permeabilitas ruang hampa dikali I per 2pi dikali A, di mana B adalah besarnya medan magnet di titik P yang satuannya adalah Tesla. Lalu ada permeabilitas ruang hampa yang ketetapannya yaitu 4pi dikali 10 pangkat minus 7 Weber per AM. Lalu ada I, kuat arus listrik yang satuannya adalah ampere, dan A, jarak titik P ke kawat berarus yang satuannya adalah meter. Berikutnya kita langsung saja ke contoh soalnya. Kuat medan magnet pada kawat lurus. Sebuah kawat lurus panjang dialiri arus sebesar 3 ampere. Tentukan besar medan magnet yang berjarak 3 cm dari kawat tersebut. Di mana diketahui I sama dengan 3 ampere, R sama dengan 3 cm, kita ubah ke meter menjadi 3 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Dan permeabilitas ruang hampa yaitu 4pi dikali 10 pangkat minus 7 Weber per AM. Ditanya yaitu B, atau besar medan magnet. Penyelesaiannya kita langsung saja ke rumus. B sama dengan permeabilitas ruang hampa dikali I per 2πr sama dengan 4pi dikali 10 pangkat minus 7 dikali 3 per 2pi dikali 3 kali 10 pangkat negatif 2 sama dengan 12pi dikali 10 pangkat minus 7 per 6pi dikali 10 pangkat minus 2, dan hasilnya yaitu 2 kali 10 pangkat minus 5 Wb per m kuadrat atau 2 kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Berikutnya yaitu besar medan magnet di sekitar kawat melingkar. Mari kita lihat gambar di samping. Jika dialiri arus listrik, maka besar medan magnet pada titik P dirumuskan. B sama dengan permeabilitas ruang hampa dikali I dikali A dikali sin theta per 2 dikali R kuadrat, di mana A merupakan jari-jari lingkar kawat satuannya meter, R jarak titik P ke kawat berarus satuannya meter, dan sin dan theta merupakan sudut antara titik P ke kawat berarus dengan garis vertikal. Sedangkan besarnya medan magnet di pusat lingkaran atau yang dilambangkan O pada gambar dapat dirumuskan yaitu B sama dengan permeabilitas ruang hampa dikali I per 2 dikali A. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Contoh soal kuat medan magnet pada kawat melingkar. Sebuah kawat melingkar dialiri arus listrik sebesar 4 ampere jika jari-jari lingkaran 8 cm dan arah titik P terhadap sumbu kawat melingkar adalah 6 cm, maka tentukan medan magnet pada pusat kawat melingkar dan di titik P. Oke, diketahui I sama dengan 4 ampere, A sama dengan 8 cm, kita ubah menjadi meter, sehingga 8 kali 10 pangkat negatif 2 meter. X sama dengan 6 cm, kita ubah menjadi meter, menjadi 6 kali 10 pangkat negatif 2 meter. R, kita lihat dalam gambar, R tersebut adalah sisi miring, sehingga untuk mencari R kita gunakan rumus Pythagoras, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Kita masukkan saja ke rumus sehingga akar dari X kuadrat tambah A kuadrat sama dengan 10 cm. Dan sin tetanya yaitu dapat kita cari dengan A per R sama dengan 8 per 10 sehingga 0,8. Kita langsung ke pertanyaan pertama. A. Besar medan magnet pada titik pusat kawat melingkar. Rumusnya B sama dengan permeabilitas ruang hampa dikali I per 2 dikali A sama dengan 4pi dikali 10 pangkat minus 7 dikali 4 per 2pi dikali 8 dikali 10 pangkat minus 2 sama dengan 10 pangkat negatif 5 Tesla. Lalu kita mencari besar medan magnet pada titik P. Kita masukkan rumus.
permeabilitas ruang hampa dikali I dikali A per 2 dikali R kuadrat sin theta sama dengan 4pi dikali 10 pangkat negatif 7 dikali 4 dikali 8 dikali 10 pangkat negatif 2 dikali 0,8 per 2 dikali 10 cm kuadrat sama dengan 4pi dikali 10 pangkat minus 7 dikali 4 dikali 8 dikali 10 pangkat negatif 2 per 2 dikali 1 sama dengan 512pi dikali 10 pangkat negatif 10 sama dengan 5,12pi dikali 10 pangkat negatif 8 Tesla. Berikutnya kita akan membahas besar medan magnet di sekitar kawat selenoida. Selenoida merupakan suatu lilitan atau kumparan yang rapat. Besarnya medan magnet pada titik tengah selenoida dapat dirumuskan sebagai berikut. B sama dengan permeabilitas ruang hampa dikali I dikali N per L. Sedangkan besarnya medan magnet pada titik di ujung selenoida dirumuskan B sama dengan permeabilitas ruang hampa dikali I dikali N per 2 dikali L. Kita langsung saja ke contoh soalnya. Contoh soal besar medan magnet di sekitar kawat selenoida. 1. Sebuah selenoida yang panjangnya 3 meter memiliki 1000 lilitan dan jari-jari 2 cm. Jika selenoida tersebut dialiri arus sebesar 1 ampere, tentukan besar induksi magnet pada ujung selenoida. Seperti kita ketahui bahwa rumus untuk mencari besar induksi magnet pada ujung selenoida yaitu B sama dengan permeabilitas ruang hampa dikali I dikali N per 2 kali L sama dengan 4pi dikali 10 pangkat minus 7 dikali 1 dikali 1000 per 2 kali 3 sehingga hasilnya sama dengan 0,67pi dikali 10 pangkat minus 4 Wb per m kuadrat. Contoh berikutnya, sebuah selenoida yang panjangnya 3 meter memiliki 1000 lilitan dan jari-jari 2 cm. Jika selenoida tersebut dialiri arus sebesar 1 ampere, tentukan besar induksi magnet pada pusat selenoida. Seperti yang kita ketahui, rumus untuk mencari induksi magnet pada pusat selenoida yaitu B sama dengan permeabilitas ruang hampa dikali I dikali N per L sama dengan 4pi dikali 10 pangkat minus 7 dikali 1 dikali 1000 per 3m sama dengan 4pi dikali 10 pangkat minus 7 dikali 1 dikali 10 pangkat 3 per 3 sama dengan 4pi dikali 10 pangkat minus 7 ditambah 3 dikali 1 per 3 sehingga hasilnya 4pi kali 10 pangkat negatif 4 per 3 sama dengan 1,33 kali 10 pangkat negatif 4 Wb per m kuadrat. Oke. Lalu yang keempat adalah besar medan magnet di sekitar kawat toroida. Toroida adalah selenoida yang dilengkungkan hingga melingkar. Besarnya medan magnet pada titik sumbu toroida dirumuskan B sama dengan permeabilitas ruang hampa dikali I dikali N per 2 kali Pi dikali R, di mana B adalah besarnya medan magnet pada titik P yang satuannya adalah Tesla, permeabilitas ruang hampa yang ketetapannya adalah 4pi dikali 10 pangkat negatif 7 Weber per AM, I adalah kuat arus listrik yang satuannya ampere, A atau R pada rumus adalah jarak titik P ke kawat berarus yang satuannya meter. Kita langsung saja ke contoh soal kuat medan magnet pada kawat toroida. Suatu toroida mempunyai jari-jari dalam 6 cm dan jari-jari luar 10 cm, serta memiliki 100 lilitan kawat. Toroida tersebut dialiri dengan arus 5 ampere. Tentukanlah besar induksi magnetik di pusat toroida tersebut. Diketahui R1 sama dengan 6 cm, R2 sama dengan 10 cm, REF sama dengan 8 cm. REF ini merupakan rata-rata dari R1 dan R2, yaitu 6 tambah 10 per 2, sehingga dihasilkan REF 8 cm. Kita ubah ke meter menjadi 8 kali 10 pangkat negatif 2 meter. I sama dengan 5 ampere. N sama dengan 100 lilitan. Yang ditanya adalah
B pusat. B pusat sama dengan permeabilitas ruang hampa dikali N dikali I per 2Pi dikali REF. Sama dengan 4Pi dikali 10 pangkat negatif 7 dikali 100 dikali 5 per 2Pi dikali 8 dikali 10 pangkat negatif 2. Sehingga B pusat sama dengan 1,25 kali 10 pangkat negatif 3 toroida.